Kita teruskan dengan temanya bulan Februari ini mengenai kebaikan. Dan hari ini baik hati. Apa itu baik hati? Sering kita dengar istilah, oh orang itu baik hati. Artinya apa? Dan hari ini kita mau lihat baik hati adalah menghargai orang lain sama seperti Yesus menghargai dia. Kita ambil dari Markus 9 ayat 33 sampai 41. Kita bagi dua. Jadi saya mau baca dulu ayat 33 sampai 37. Lalu Yesus dan murid-muridnya sampai ke Kapernaum. Waktu mereka sedang berada di dalam rumah, Yesus bertanya, "Soal apa yang kalian bicarakan dalam perjalanan tadi?" Tapi mereka diam saja, karena dalam perjalanan mereka persoalkan tentang siapakah yang nomor satu di antara mereka. Yesus duduk dan memanggil murid-muridnya, lalu dia memberitahukan, "Kalau kamu mau menjadi nomor satu di mata Allah, berarti kamu harus siap untuk menjadi paling terakhir dan juga siap untuk melayani semua orang." Lalu Yesus mengajak seorang anak kecil dan menempatkan anak itu di tengah-tengah mereka. Sambil memeluk anak itu, dia berkata, "Kalau kamu menerima dan melayani anak kecil seperti ini dengan alasan memuliakan namaku, berarti kamu sudah menerima dan melayani aku. Dan kalau kamu sudah melayani aku, berarti bukan aku saja, tapi yang kamu layani, kamu juga sudah melayani Allah yang mengutus aku ke dalam dunia ini." Jadi yang pertama, baik hati artinya kita rendah hati. Menjadi seperti anak kecil. Nah, murid-murid, mereka datang dan mereka tanya, siapa yang lebih besar? Yesus dengar mereka bercakap-cakap ini dalam perjalanan. Dan ini bukti bahwa mereka belum mengerti tujuan pelayanan Yesus. Walaupun tiap-tiap hari dengan Yesus, mereka belum tangkap apa tujuannya. Kadang-kadang orang tanya saya, "Jim, tujuannya gerejamu bikin gereja besar ya?" Ada seperti ini, minggu ini ada 3 hamba Tuhan dari luar datang mau lihat tempat kami. Mereka pikir, "Oh ini cara bikin gereja besar." Saya bilang, bukan, itu bukan tujuan kami. Tujuan kami adalah 222. 2 Timotius pasal 2 ayat 2. Di mana Paulus bilang Timotius, "Hey, sama seperti saya muridkan kamu, berikan kepada kamu, kamu berikan kepada orang lain yang bisa berikan kepada orang lain." Tujuan kami adalah bikin murid yang bisa bikin murid yang bisa bikin murid. Itu tujuannya. Jadi kerajaan Yesus tidak seperti kerajaan di dunia. Tidak bisa dibandingkan. Yesus cungkul balik nilai-nilai di kerajaan dunia ini. Nah, ini beberapa contoh. Kalau saya sebutkan istilah KKR, apa yang muncul dalam pikiranmu? Oh, banyak orang di lapangan terbuka. Atau keluarga berkumpul di dalam rumah. Itu juga KKR. Atau istilah transformasi, apa yang muncul dalam pikiranmu? Oh, pejalan kaki bisa dapat motor. Pembawa motor bisa dapat mobil. Itu transformasi. Atau LP kosong. Tidak ada napi dan tahanan. Karena tidak ada pelanggaran lagi. Stok miras kosong. Karena tidak ada orang yang mau minum lagi. Itu transformasi. Istilah bintang, pemain bola. Apa yang muncul dalam pikiranmu? Oh, striker yang sering cetak gol. Atau dia yang selalu membawa bola dan berikan kepada orang lain untuk cetak. Kalau saya ada korek api, saya nyalakan korek api. Kalian lihat lidah api yang tinggi. Seharusnya harus lihat minyak yang ada di bawah yang memungkinkan lidah api di atas. Jadi Yesus membawa anak kecil. Dia selalu pakai ilustrasi yang nyata dari hidup sehari-hari. Dia bilang, jika kamu tidak bertobat, kalau kamu tidak mengerti cerita ini, Markus 9 ada di 2 tempat lain di Injil-Injil. Dan di tempat lain dia bilang, kalau kamu tidak bertobat, berarti mereka di jalan yang salah. Dan mereka harus berubah. Apa jalur yang salah yang mereka? Ambisi pribadi. Mau dapat prestasi dan kuasa. Mau dilihat dan dipuji.
mau dianggap orang berpengaruh. Dan tujuan itu bukan surga, tapi neraka. Apakah ciri khas seorang anak kecil? Terima semua orang seperti anak kecil, menjadi seperti orang kecil, artinya anak kecil masih kagum dunia ini yang indah, tidak terbiasa bagi dia. Kita harus punya sikap seperti itu. Anak kecil bisa mengampuni dan melupakan suatu kesalahan. Kita harus seperti itu. Anak kecil bisa tulus hati. Kita harus seperti itu. Dan terutama dia rendah hati. Karena dia tidak punya kekuatan apapun. Dia harus bergantung kepada orang lain, pertolongan orang lain. Dia langsung percaya orang lain karena dia belum belajar ragu. Kita harus seperti itu. Sambut dengan hangat orang yang punya sifat seperti itu. Layani mereka seperti kamu layani Yesus. Dan jangan tambah-tambah beban bagi mereka. Yang kedua, melayani tanpa jarak. Ayat 38 sampai 41. Lalu Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang mengusir setan-setan dengan memakai namamu, lalu kami melarang dia, karena dia belum termasuk kelompok kita." Tapi Yesus berkata, "Jangan larang dia, karena orang yang membuat keajaiban dengan memakai namaku, dia tidak bisa langsung berbalik menghina aku. Karena orang yang tidak melawan kita, berarti dia termasuk dalam kelompok kita, ada di pihak kita. Apa yang aku katakan ini benar. Kalau ada orang yang memberikan segelas air minum saja kepada salah satu dari kalian dengan alasan bahwa dilayani adalah karena pengikut Kristus, orang itu pasti akan menerima upahnya dari Allah karena perbuatannya itu. Tanpa jarak, menghilangkan gap yang dipasang di antara orang lain. Itu orang yang baik hati. Kecenderungan manusia selalu mau pasang tembok, anggap diri lebih baik, lebih eksklusif. Yesus tidak suka, dia tidak senang dengan tembok-tembok yang kita pasang, tembok pengetahuan, tembok pengalaman, tembok keberhasilan, tembok latar belakang. Nah, zaman Yesus, masyarakat percaya dunia roh punya struktur, lapisan otoritas. Jadi roh-roh di atas, ada roh-roh di bawah. Semua tunduk kepada otoritas dari atas. Jadi kalau manusia bisa tahu nama roh di atas, dia bisa ambil kuasa itu, pakai untuk apa yang dia mau. Jadi kontrol roh-roh di bawah dengan nama roh di atas. Bisa usir roh dengan nama roh di atas. Dan ada orang yang pakai nama Yesus dengan mengusir roh jahat. Dan murid-murid lihat itu, mereka marah, mau coba hentikan dia karena dia bukan kelompok kami. Contoh, orang ditabrak dan berbaring di tengah jalan. Dan kamu lewat dengan beberapa orang lain dan mau bantu dia. Mulai mau angkat dia, tapi orang lain datang, jangan angkat. Harus balut, luka dulu, layani dia di jalan dulu, baru bawa dia keluar. Yang salah mana? Yang benar mana? Dua-dua benar. Hanya dua-dua lihat dari sudut pandang yang berbeda. Tapi dua-dua tidak salah, dua-dua benar. Kita harus melihat dari sudut pandang orang lain. Contoh lagi dari suku Sawi. Waktu baptisan air pertama, kami minta setiap calon baptisan bawa kayu api. Satu potong kayu api. Dan kami bikin api di pinggir kali. Mereka bakar kayu dan mereka bilang, ini dosa saya yang dibakar habis. Dan angin membawa debu, tidak bisa ditemukan dosa saya lagi. Lalu mereka turun di dalam air dan dibaptis. Satu tanda konkret bahwa dosa diampuni. Tidak dihitung-hitung lagi waktu mereka serahkan hidup kepada Tuhan dan mau dibaptis. Tapi ada dari wilayah lain datang dan mereka lihat ini, mereka, kami dapat Injil lebih cepat, lebih dulu daripada kalian di sini. Jadi kami lebih tahu, kami tidak pakai kayu api, jangan buat begitu. Kami lebih tahu. Jadi ada konflik sedikit yang terjadi waktu itu. Contoh bahwa
izinkan setiap orang punya hak untuk coba menjalankan kebenaran dengan tuntutan Tuhan, apa yang dia rasa terbaik. Mungkin belum sempurna, tapi dia tidak meniru orang lain. Dia berespons kepada Tuhan dari dalam, asli dari dia. Pengertian kita terbatas. Kita bisa belajar dari sudut pandang orang lain. Mungkin dia praktekkan sesuatu dengan cara yang belum pernah kita bayangkan. Saya ingat pertama kali saya lihat breakdancer memuji Tuhan. Ada satu anak muda tampil di depan, mulai putar di atas kepala dan memuji Tuhan sungguh-sungguh. Saya rasa belum pernah saya lihat hal ini. Sekarang sudah terbiasa. Coba bawa dirimu ke dalam posisi orang lain. Rasakan apa yang dia rasakan. Bisa benci dosa, tapi jangan benci orang yang berdosa. Mungkin tidak setuju dengan apa yang seseorang berkata, tapi tetap dia punya hak untuk mengekspresikan hal itu. Pada dasarnya, Matius 7 ayat 16, dari buahnya kamu akan kenal mereka. Apakah mereka tetap maju mengikuti kebenaran yang mereka tahu? Apakah mereka beri teladan kepada orang lain untuk berbuat yang sama? Saya akhir dengan ini. Waktu saya operasi di Jakarta 2 minggu lalu, angkat tumor dari kepala, dokter Kristen, kami ada di ruang operasi, dia dengan 2 dokter lain dan beberapa staf, perawat, anestesiologis semua, sebelum operasi dia bilang, mari kita berdoa. Dan saya tahu di ruangan ini hanya dokter saya yang Kristen, yang lain bukan. Tapi dia mau berdoa. Belum pernah dalam hidup saya ada dokter mau berdoa sebelum operasi. Dan saya heran, saya rasa tenang dalam hati. Tapi itu, doa bisa dinaikkan dimanapun sebetulnya. Dalam hidup saya di Indonesia 45 tahun belum pernah satu kali orang tolak doa dalam nama Yesus. Semua mau pertolongan supernatural di luar kemampuan manusia. Jadi mari kita menghidupin iman kita tanpa jarak, dengan rendah hati di tengah-tengah orang lain. Mereka lihat kami, mereka lihat Yesus. Itu yang kita mau. Tuhan menyertai kita semua.